beauty never ends. They say the earth is still breathe. On this land, even the mountains are alive. The breath of the earth whose story isn't finished. In the highlands, flowers bloom all year. One nation, 1,000 colors. Unity, diversity. That is Indonesia. Here, beauty is not just seen, it is felt. 1,000 islands, 1,000 stories, all waiting for you. My name is Kianzi from Indonesia, and the journey is just beginning. Halo, salam jumpa pemirsa setia TVRI Stasiun Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tentunya dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Senang sekali pemirsa New Year Menyapa dapat kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Anastasia Padaginan. Tentunya kurang lebih selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan cerita yang menarik dan juga narasumber yang inspiratif. Pemirsa, prestasi bisa lahir dari siapa saja, termasuk dari anak-anak usia dini yang mulai berani untuk mengasah potensi, mengembangkan bakat, bahkan juga berani untuk bersaing di ajang internasional. Dan sore kali ini kita akan berkenalan dengan sosok anak dari Sulawesi Utara yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dialah Kianzi Selin Larenggam, anak usia 9 tahun yang sudah berhasil meraih prestasi di ajang internasional yang mengikuti pemilihan World Junior Tourism Ambassador 2026 di Vietnam. Dan pemirsa, tentunya Kianzi bukan hanya pulang dengan membawa pengalaman, tetapi dia juga berhasil membawa penghargaan. Bukan hanya 1, tetapi berhasil membawa 5 penghargaan sekaligus, termasuk gelar utama Winner Junior Face of Tourism 2026. Kemudian ia berhasil meraih Best Tourism Video Award, Best Speech Award, Best Impression Award, dan Best Hope Star Award. Tentunya yang menjadi menarik kali ini karena materi yang membawanya meraih prestasi sebanyak ini adalah salah satunya video yang memperkenalkan keindahan alam, budaya, serta pariwisata dari Sulawesi Utara dan juga Indonesia. Seperti yang sudah kita saksikan di awal tadi, itu adalah tayangan video dari Kianzi yang sudah memperkenalkan budaya, pariwisata, bahkan juga kebanggaan dan keragaman yang ada di Sulawesi Utara dan juga Indonesia. Dan pemirsa, tentunya di balik prestasi yang dimiliki oleh Kianzi, tentunya ada proses, dukungan, bahkan juga latihan, pengorbanan, dan juga peran yang besar dari keluarga. Untuk itu hari ini kita akan mendengarkan langsung kisah tersebut dengan topik prestasi anak di ajang internasional. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio TVRI Stasiun Sulawesi Utara, Kianzi Selin Larenggam dan juga sang ayah Bapak Jamie Larenggam. Selamat sore Kianzi. Selamat sore juga Kak. Apa kabarnya Kianzi? Baik Kak. Baik ya. Pak Jamie, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Baik ya, sudah siap untuk berbagi cerita yang inspiratif kepada pemirsa TVRI? Siap. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya Pak Jamie dan juga Kianzi sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami di New Year Menyapa, dan selamat datang di New Year Menyapa. Baik, Kianzi, gimana nih perasaannya Kianzi boleh datang di New Year Menyapa? Senang. Senang ya tentunya. Ini pertama kali Kianzi bisa tampil di depan publik seperti ini? Pertama kali. Jadi sudah luar biasa tentunya bisa tampil dengan berbagai prestasi yang bisa kita lihat ya Kianzi. Oke, Kianzi, ini Kak dan juga pemirsa ini tentunya penasaran ya Kianzi, kalau misalnya disuruh pilih, Kianzi lebih senang kalau diajak jalan-jalan atau mengikuti kegiatan kompetisi seperti ajang yang Kianzi ikuti? Kianzi lebih senang yang mana?
ikuti kompetisi karena bisa jalan-jalan juga. Oke, jadi sekaligus jalan-jalan tapi bisa berkompetisi juga ya. Iya. Tentunya bukan cuman jalan-jalan saja, tetapi banyak pengetahuan ya yang Kiansi dapati. Tentunya luar biasa ya pemirsa, kita melihat generasi muda khususnya anak-anak usia dini yang lebih tertarik untuk mengembangkan potensi di bidangnya masing-masing, dan melihat Kiansi ini menjadi bukti nyata bahwa prestasi bukan hanya lahir dari orang dewasa saja, bahkan sudah mulai dari anak-anak usia dini. Kita ke Pak Jemi nih. Pak Jemi, bagaimana ketika Pak Jemi melihat ya Kiansi sekarang ini, dia mungkin terlihat anak kecil yang berhasil membawa pulang 5 penghargaan. Tetapi tentu proses menuju ke sana itu tidak sederhana ya. Bagaimana Pak Jemi melihat hal tersebut? Intinya kami sebagai orang tua mensupport anak ini karena kami melihat ada potensi di dalam dirinya, Iya. dengan memberikan dukungan penuh sebagai orang tua, sehingga dia lebih percaya diri tentunya. Oke, jadi luar biasa ya bagaimana sebagai orang tua melihat bahwa ternyata Kiansi ini punya potensi yang besar ya untuk mengembangkan minat bahkan juga keterampilan yang dimiliki. Kita kembali ke Kiansi nih. Kiansi, kalau misalnya waktu pertama kali ya Kiansi tahu bahwa Kiansi nih yang akan diutus ke ajang internasional, khususnya ke Vietnam ya, untuk mengikuti World Junior Tourism Ambassador. Nah, apa yang Kiansi rasakan pada saat itu? Apakah Kiansi senang, takut, gugup, atau seperti apa? Saya merasa senang karena saya bisa membanggakan Indonesia. Dan juga saya mempersiapkan diri untuk berkompetisi ya. Berkompetisi. Oke, tentunya Kiansi juga merasa senang ya. Mungkin sebagai manusia Kiansi juga gugup ya untuk pertama kali dipercayakan untuk mewakili Indonesia. Ini bukan hanya Sulawesi Utara tapi juga Indonesia untuk ke ajang internasional, dan tentunya Kiansi bisa membawa pulang penghargaan yang luar biasa ini. Itu juga tidak lepas dari proses yang Kiansi lewati ya, berbagai latihan tentunya dilakukan. Oke, kita ke Pak Jemi nih. Pak Jemi, bagaimana, apakah memang sejak awal ini Kiansi yang tertarik dari Kiansi sendiri, atau memang ada dorongan dari orang tua untuk terjun khususnya ke dunia pageant seperti ini? Awalnya kami coba-coba ya. Iya. Ternyata kami coba ikutkan dia di kompetisi lokal, dan ternyata kami lihat ini anak ini ada potensi dan ada bakat. Iya. Nah, di sini kami terus pertajam dia, dibekali dengan kegiatan ekstranya, pelatihan dan lain sebagainya, dan buktinya sekarang seperti itu. Iya, luar biasa ya. Kalau boleh tahu, ini saat ini kan Kiansi berusia 9 tahun ya. Iya. Sudah dari usia berapa Kiansi ini sudah mulai terjun di dunia pageant seperti ini? Sebenarnya anak ini bisa dibilang baru ya. Dia mulai gabung terjun di dunia modeling dan pageant ini di tahun 2025. 2025. Iya. Oke. Mulai ikut kegiatan mulai dari tingkat provinsi, dan diutus ke nasional, dan terakhir dipercaya juga ke internasional. Oke, jadi memang bertahap ya kegiatan yang diikuti oleh Kiansi, mulai dari provinsi, terus ke nasional, kemudian internasional. Dan bisa menjadi perwakilan Indonesia itu bukan suatu hal yang mudah. Betul. Ya tentunya. Bahkan ketika kita dari provinsi saja untuk melaju ke nasional itu sangat sulit. Tapi Kiansi luar biasa karena bisa menembus kancah internasional. Luar biasa Kiansi di umur 9 tahun. Makasih Kak. Iya. Nah, Kiansi, ini kita penasaran nih. Kalau misalnya di rumah ya, Kiansi kalau misalnya di rumah itu siapa yang lebih selalu menyuruh Kiansi untuk latihan? Apakah ayah atau ibu? Ibu, karena ibu selalu menolong saya untuk belajar catwalk dan juga public speaking.
Oke, jadi lebih dominan ibu ya yang mengajarkan. Oh, berarti ibu ini sudah biasa catwalk dan juga public speaking. Ini berarti bakat yang turun-temurun ya, kita lihat bisa dari Kiansi. Oke, Kiansi ini kalau misalnya Kiansi selalu disuruh latihan ya sama ayah dan juga ibu. Kalau misalnya Kiansi capek atau lelah, Kiansi biasa bilang ke siapa? Ke ayah, ibu, atau keduanya? Biasanya saya tidak sering bilang capek sih ke orang tua saya, tapi saya terus belajar dan akhirnya bisa sampai ke internasional dan bisa membanggakan Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi setiap latihan tentu sebagai manusia pasti capek ya, tapi Kiansi tidak akan mengeluh dengan hal itu karena Kiansi punya tujuan nih, tujuan untuk membawa nama Indonesia di kancah internasional. Itu benar. Oke, Pak Jimmy, bagaimana Bapak melihat semangat dari Kiansi untuk meraih prestasi seperti ini? Bahkan ini adalah awal ya. Silahkan Pak. Sebenarnya ekspektasi kami waktu diutus ke internasional, yang pertama kami membekali anak ini. Ya. Membekali anak, mempertajam persiapan-persiapan, dan target kami sebenarnya cukup memenangkan di kategorinya dia. Oke. Namun luar biasanya ternyata dia bisa masuk di grand dari 3 kategori itu dia bisa to last standing dan dinobatkan sebagai winner. Oke, jadi seperti yang Pak Jamie bilang tadi bahwa di ajang ini ada 3 kategori ya. Ya, boleh betul. dijelaskan kategori apa saja dan Kiansi di kategori yang mana? Ya, jadi ada kategori kelompok umur sampai 10 tahun. Selanjutnya kategori kedua umur sampai 14 tahun dan kategori ketiga umur sampai 17 tahun. Ya, Kiansi ini karena dia baru usia 9 tahun, jadi dia kategori yang paling kecil. Oke. Dan ekspektasi kami sih kalau dia bisa berprestasi di kategori kelompok umurnya dia, kami sudah bersyukur. Tapi puji Tuhan, ternyata dia bisa mampu untuk bersaing sampai dengan dewasa seperti itu. Berarti memang gelar yang didapatkan oleh Kiansi ini mencakup 3 kategori Iya, itu. betul. Luar biasa ya. Ya. Berarti secara tidak langsung ya Kiansi ini bersaing dengan kategori di atas umurnya dia. Luar biasa. Tentunya berbagai penilaian dilakukan dan bisa menerima gelar yang luar biasa ini Kiansi. Oke, Pak Jimmy, ini kita berbicara tentang proses ya yang diikuti, yang dilewati oleh Kiansi. Menurut Pak Jimmy sendiri, bagaimana persiapan dari Kiansi? Apakah ada latihan khusus? Iya, jadi kembali saya sampaikan bahwa sejak dipercaya untuk mewakili Indonesia ke ajang internasional di Vietnam, kami mulai mempersiapkan dia. Mulai dari ikut kursus, pelatihan, menyiapkan mental dia secara fisik juga, dan tentu yang lebih lagi pendampingan orang tua. Karena kami yakin percaya ketika orang tua ada untuk mendampingi akan lebih menimbulkan rasa percaya diri kepada anak itu. Iya, betul sekali. Tentunya peran orang tua sangat penting ya dalam mendukung prestasi anak-anak. Kita ke Kiansi. Halo Kiansi. Halo Kak. Oke, Kiansi, sebelumnya dalam persiapan sudah ada berbagai macam latihan ya yang sudah Kiansi ikuti. Nah, menurut Kiansi selama latihan hal apa yang paling susah? Entah itu latihan catwalk, public speaking, atau seperti apa? Menurut saya tidak ada yang susah, tapi saya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Oke, luar biasa. Jadi menurut Kiansi tidak ada yang susah selagi kita mau ya untuk berusaha memberikan yang terbaik. Luar biasa Kiansi, semangat anak mudanya Pak, luar biasa ya. Ini turun dari Bapak mungkin ya, atau Ibu? Dari ibunya. Ibunya, luar biasa kita melihat ya. Oke, Pak, kemudian ya selama persiapan
yang Kiansi ikuti, apa yang paling banyak dilatih? Misalnya public speaking, penampilan, bahasa, penguasaan materi, atau mental, dan lain sebagainya. Menurut Bapak seperti apa? Public speaking sama bahasa itu memang jadi paling ditonjolkan karena ini menyangkut ajang internasional. Iya. Karena komunikasi itu perlu, karena kalau komunikasi putus pasti tidak akan jalan seperti itu. Oke, jadi apalagi ini ke ajang internasional Iya. yang memang harus menguasai bahasa Inggris juga ya. Iya. Jadi salah satu bahasa yang harus dikuasai adalah bahasa Inggris. Betul. Dan memang banyak kriteria yang harus dipersiapkan untuk memegang gelar sebanyak ini. Oke Pak, ini kita melihat Kiansi saat ini sudah berada di sekolah dasar kelas Kelas 4. kelas 4 SD ya. Iya. Oke. Kemudian untuk persiapan ya yang dilakukan ini, bagaimana Bapak sebagai orang tua dapat membagi waktu nih antara sekolahnya Kiansi dengan persiapan yang Kiansi lakukan untuk mengikuti ajang ini? Ya memang kami dalam hal ini mengingat anak ini masih bersekolah, Ya. kami harus pintar-pintar mengatur waktu atau membagi waktu, yaitu dengan cara mengambil waktu free-nya dia. Iya. Bagi contoh selepas dia pulang sekolah atau bahkan di-fullkan di hari Sabtu juga seperti itu agar tidak mengganggu sekolahnya seperti itu. Oke, jadi memang manajemen waktu yang baik ya Betul. tentunya dilakukan, karena meskipun Kiansi mengikuti ajang internasional, tentunya pendidikan juga harus Ya, seimbang prioritas. dengan prestasi yang ada. Oke Kiansi, ketika Kiansi diutus nih ke Vietnam ya, mewakili Indonesia, bagaimana perasaan Kiansi ketika Kiansi melihat punya teman-teman juga dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia saja? Bagaimana perasaan Kiansi? Saya merasa senang karena teman-teman saya mendapatkan kejuaraan, karena teman-teman saya udah support aku dari belakang panggung kayak gini. Oke, jadi Kiansi juga tentunya bertemu dengan banyak teman dari berbagai negara ya Kiansi, dan mereka juga saling support satu sama lain ya untuk berkompetisi di ajang seperti ini. Luar biasa Pak. Apakah Bapak dan Ibu juga ini memiliki ekspektasi ketika Kiansi membawa pulang gelar sebanyak ini, khususnya gelar utama yaitu winner? Ya sebenarnya saya sudah sampaikan juga tadi bahwa target atau ekspektasi kami sebenarnya cukuplah sampai di kategorinya dia. Iya. Dia bisa ada gelar di kategorinya dia, itu kategori cilik. Oke. Namun pada saat grand final tiba-tiba dia dibaca top 6. Oke. Top 6 untuk dipanggil ke depan. Ini top 6 untuk semua kategori. Oke. Nah, saya saja waktu itu memvideo ke dia itu sampai tangan saya bergetar. Tidak menyangka. Tidak ya? menyangka kok udah sampai di sini. Terus dibaca mulai dari top 6 ini diambil dulu yang untuk ke-6, urutan ke-6. Ke-5, 4, 3 tiba-tiba 2 nih muncul. Namanya dia belum disebutkan. Oke. Tiba-tiba dia harus berpegangan tangan dengan, jadi ada 2 ini yang nantinya siapa yang grand winner dan siapa yang winner. Oke. Jadi two last standing. Two last standing. Di situ saya sampai tidak dapat berkata apa-apa. Jadi suasana panggung juga agak ribut waktu itu. Saya hanya terima kasih Tuhan. Seperti itu. Tentunya tidak menyangka Iya. ya bisa mendapat gelar yang luar biasa ini, dan di sini kita belajar bahwa berkat ini tidak akan tertongkar. Iya, betul. Oke, ini Pak Jamie dan juga Kiansi, ini pembahasan kita sudah semakin menarik, namun Ya. kita harus tahan terlebih dahulu karena pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Nyiur Menyapa.
kau harus percaya. Meski jalan berliku, kita akan terus bersama. Bersama kita hadapi apapun rintangannya. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Kamu tidak sendiri kawan, yakinlah semangat kita. Siapa? Itu ikan sudah pergi? Atau udah balik bos orang? Ini sto yang bikin ikan pergi. Apa dang? Nggak ada pendengar. Padahal nggak bicara dalam hati kan. Ngoni kira kita pe ilmu jat tinggi, sedangkan koperasi dah cari-cari penghuni dua, kita tahu. Jangan terlalu kuat dan semua dapat dengar. So itu bayar, supaya dorong so nak mau dusu-dusu. So itu bayar kok Ces. Iyo, semua bayar. Kong, mana dari mana ini dang? Dari Mangael di panti sebelah. Kong, dapat ikan Jo? Ada, Marcuma Sadiki. Hingga Jo itu ekonomi biru yang presiden dah bilang. Sadiki Jo. Woi, apa itu ekonomi biru? DP arti, jaga tuh laut supaya tetap jadi sumber rezeki, bukan sumber sampah. Jaga laut kita, jaga ekonomi kita. Ekonomi biru untuk masa depan yang lebih cerah. Jangan buang sampah sembarangan. Bumi lebih bersih, hidup lebih asik. Nggak usah disesali. Nasi sudah jadi bubur. Mau jadi apa Isel? Ngana masih baskola. Mau Sel, kita belum sanggup jadi papa. makan tuh pisang. Kalau dokter lihat DP berat badan dengan umur sangat kurang di bawah garis merah, jadi takutnya dia mau berisiko jadi stunting. Cegah stunting, lahirkan generasi sehat Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam New Menyapa. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali topik yang menarik di sore hari ini terkait prestasi anak di ajang internasional. Kita kembali ke Kiansi. Halo Kiansi. Halo Kak. Oke, tadi Kiansi menyebutkan Kiansi mendapat totalnya 5 penghargaan ya. Iya benar. Oke, jadi dari 5 penghargaan yang Kiansi dapatkan, menurut Kiansi dari 5 ini mana yang paling berkesan atau yang paling Kiansi senang, penghargaan yang mana? Semua penghargaan sih saya kagum karena diri saya bisa sampai ke internasional dan bisa memenangkan winner Junior Face of Tourism. Oke, jadi tentunya bukan hanya satu penghargaan yang membuat Kiansi senang, tapi semua ya. Karena Kiansi bisa mendapatkan itu dengan perjuangan yang luar biasa dari Kiansi. Oke Kiansi, di Vietnam ini ya, Kiansi bertemu dengan teman-teman dari negara-negara yang lain. Kiansi lebih dekat, adakah satu teman yang lebih dekat dari negara mana kalau boleh tahu? Dari Malaysia sama Philippines. Oke, jadi paling dekat Malaysia sama Filipina ya. Dan mungkin adakah cerita menarik pada saat itu Kiansi? Apakah kalian saling support atau seperti apa? Kita saling support karena kita udah membanggakan setiap negara kita dan berbagi pengalaman. Iya, jadi tentunya setiap anak-anak yang mengikuti ini bukan sekedar bersaing ya, tetapi juga bisa mendapatkan teman dari berbagai negara, bahkan juga mendapat pengalaman yang luar biasa ya Kiansi ya. Oke, kita kembali ke Pak Jemi ya. Pak Jemi, ini dalam ajang internasional tentu seperti yang Kiansi sebutkan tadi bahwa dia bertemu dengan anak-anak dari berbagai negara ya. Salah satunya adalah Filipina dan juga Malaysia. Nah, sebagai orang tua apa tantangan terbesar yang Pak Jemi rasakan saat ini? Memang tantangan terbesar yang saya rasakan salah satunya yaitu membekali anak itu dengan komunikasi ya. Dalam hal ini mempelajari bahasa Inggris. Yang kedua, membekali mentalnya dengan terus dengan keterampilannya juga. Dan tentunya yang menjadi juga poin penting di sini seperti saya sampaikan tadi yaitu pendampingan orang tua. Jadi saya itu sebelum dia tampil selalu memberikan support. Setiap hari selalu memberikan support, memberikan semangat. Apalagi saya melihat ini anak baru usia 9 tahun, jadi memang betul-betul perlu support system. Betul sekali, karena untuk usia kita saja kita memerlukan support system, apalagi untuk usia anak-anak yang seusia Kiansi ya. Tentunya peran dari orang tua itu sangat penting, sangat diperlukan ya Kiansi ya. Oke, bagaimana Kiansi melihat support atau dukungan dari papa mama? Saya bisa lihat dari kejauhan dan saya makin bersemangat karena ada keluarga yang mensupport aku dari jauh. Oke, jadi tentunya papa mama terus dukung Kiansi ya dalam setiap hal yang Kiansi lakukan, salah satunya untuk mengikuti ajang ini ya. Dan juga keluarga besar tentunya. Karena kita melihat bahwa seorang anak berusia 9 tahun sudah berani untuk mengeksplor bahkan sampai ke ajang internasional, dan bukan hanya pengalaman saja yang didapat tetapi juga berbagai penghargaan seperti yang kita bisa lihat di saat ini. Oke pemirsa, saat ini kita akan ikuti atau saksikan tayangan video berikut ini terkait dengan prestasi yang diukir oleh Kiansi di ajang internasional. Oke, ini adalah Kiansi yang sudah mendapatkan gelar ya. Nah, ini bersama dengan Filipina ya, seperti yang Kiansi katakan tadi bahwa Kiansi juga bertemu dengan banyak teman dari berbagai negara. Ini selama proses karantina juga ya Pak? Iya.
Oke, ini kalau boleh tahu tahapan apa saja yang diikuti di ajang internasional, Pak? Ada banyak sih, dari talentnya mereka. Talent ya. Terus ada banyak hal. Oke, kalau kemudian untuk talent, Kiansi membawakan apa? Dia menyanyi sambil memainkan musik. Menyanyi sambil memainkan musik. Ini kita bisa lihat ya, ini Kiansi membawa budaya dari Sulawesi Utara ya. Iya. Luar biasa Kiansi. Ini belajar sendiri Kiansi. Sebelumnya sudah pernah tahu untuk tarian ini Kak Basaran? Sudah pernah tahu. Jadi bagaimana perasaan Kiansi ketika menampilkan tarian ini di ajang internasional? Saya merasa sedikit gugup. Karena keluarga saya mensupport dari jauh. Saya menjadi bersemangat dan percaya diri. Percaya diri tentunya. Dan inilah kita bisa melihat momen di mana Kiansi mendapat gelar winner ya ini Pak, yang tulis standing. Winnernya ini. Luar biasa. Ini kita melihat juga berbagai kategori ya. Ini yang di belakang untuk kategori yang dewasa. Dan Kiansi bisa berhasil meraih gelar winner bersaing dengan teman-teman yang sudah tidak sebaya dengan dia. Teman-teman yang berusia di atas Kiansi. Luar biasa sekali Kiansi, ini perjalanannya mulai dari mendapat selempang mewakili Indonesia dan mengikuti berbagai tahapan, talent show, karantina, bahkan juga ada berbagai materi ya yang diterima di sana tentunya. Kalau untuk materi kami tidak dapat memantau karena memang mereka sudah dipisahkan dengan orang tua. Oke. Sudah dikarantina mereka. Jadi memang khusus finalis ya. Betul. Berarti memang berbagai tahapan yang diikuti tentu sangat sulit ya, tetapi luar biasa Kiansi bisa berhasil bahkan bisa mendapat gelar winner. Oke, pemirsa, di saat ini kita akan menyaksikan juga speech dari Kiansi yang telah dibawakan pada saat ajang di internasional kemarin. Sudah siap Kiansi? Karena tentunya Kiansi sudah mendapat gelar ini, tentunya untuk berbicara di depan umum ini bukan hal yang biasa lagi ya Kiansi ya. Oke, sudah siap? Oke, boleh. Mau berdiri atau boleh untuk berdiri? Silahkan. Kita akan saksikan speech dari Kiansi. Silahkan. Tabea, greetings to everyone here today. Coming from Indonesia, a nation blessed with 1,000 islands. I grew up surrounded by the crystal charm of Bali, the crystal clear waters of Raja Ampat. Indonesia reminds us that tourism is not only about discovering beautiful places, but about connecting hearts, cultures, and stories. Beyond it lies my home, North Sulawesi, home to the Bunaken Marine Park, where coral reefs and incredible marine life created a spectacular diving experience. As a young generation, we carry responsibility not only to promote tourism, but to protect the beauty of our planet for the future. I believe my voice can inspire people to travel with respect and celebrate the beauty of our world. Thank you. Oke, luar biasa, kita harus berikan apresiasi. Silakan duduk Kiansi. Luar biasa ya, kita bisa melihat speech yang luar biasa dari Kiansi. Dan ini Kiansi berdasarkan speech ini sehingga Kiansi juga mendapat gelar best speech ya Pak. Ya, luar biasa karena kita bisa mendengar ya bahwa di dalam speech tersebut Kiansi dapat mempromosikan pariwisata bahkan juga budaya yang ada di Sulawesi Utara dan juga Indonesia. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan khususnya bagi orang tua ya dari Kiansi sendiri. Oke Pak Jimmy, ini kita kembali berbicara terkait dengan gelar yang didapati oleh Kiansi. Ini ada 5 gelar ya Pak. Kalau dari Pak Jimmy sendiri sebagai orang tuanya Kiansi, menurut Bapak gelar apa saja yang paling berkesan bagi Bapak? Tentunya yang paling berkesan bagi saya itu adalah winner Face of Tourism Ambassador, karena ini di luar ekspektasi kami sebagai orang tua dan di tengah-tengah persaingan yang menurut kami sangat mustahil ya. Iya, betul sekali. Tapi luar biasa ternyata sampai di titik itu dan ini kami syukuri tentunya.
Iya, jadi tentunya gelar yang paling berkesan salah satunya adalah winner ya. Winner, ya. Kan untuk mendapatkan itu diperlukan tidak gampang. perjuangan yang luar biasa, Tidak bahkan gampang. harus bersaing dengan kategori dewasa. Iya. Jadi Kiansi, Papa ini sangat bangga dengan apa yang Kiansi capai. Bahkan juga bukan hanya 1 gelar tapi 5 gelar. Oke, ini Pak Jemi tadi bahwa Kiansi juga membuat video pariwisata ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana awalnya muncul ide untuk membuat video tersebut? Iya, jadi begitu mendapat penugasan dari nasional ke internasional, ya salah satu yang perlu dipersiapkan adalah video profile. Nah, akhirnya kami berkoordinasi dengan tim yang ada di Sulawesi Utara dan kebetulan kami terkoneksi lah dengan yang dipanggil KAYEN. Oke. Ya, coba bicara dengan beliau terkait dengan konsep video profile, sehingga muncullah video itu, dan di balik video itu tuh ada banyak kisah. Salah satunya kami syuting di pengambilan gambar di Pulau Lihaga. Oke. Dan waktu itu memang lagi badai. Waktu pulang itu perkiraan ombak ya di atas 1 meteran, sampai ini histeris menangis karena perahu sementara dihajar ombak juga seperti itu. Dan ada beberapa tempat juga ada pengambilan gambar, dan sehingga terkemaslah dalam satu video yang menurut kami ini yang sangat luar biasa dan dihargai oleh World Junior Tourism Ambassador dengan gelar winner seperti itu. Ya. Oke, jadi tentu untuk mendapatkan salah satu gelar itu best video ya. Ya. Apakah dari video pariwisata ini tentu banyak ya proses yang harus dilewati dari berbagai tempat terus ke tempat yang lain, tentunya itu bukan hal yang mudah karena harus melewati berbagai persiapan dan juga rencana yang matang ya tentunya. Oke, kemudian Pak, kenapa dalam video ini dari Kiansi sendiri atau dari Bapak sendiri ini mengangkat Sulawesi Utara? Ya, saya pikir walaupun ini ajang internasional, kita juga tidak bisa melupakan daerah di mana kita berasal, sehingga Sulawesi Utara itu harus ikut juga di sana, dan ini juga merupakan momentum dan kesempatan yang baik untuk mempromosikan budaya dan pariwisata Sulawesi Utara tentunya. Iya, jadi luar biasa sekali ini tentunya. Menjadi ajang juga untuk mempromosikan bahwa di Indonesia juga memiliki banyak tempat pariwisata ya, khususnya juga yang ada di Sulawesi Utara. Jadi ini juga menjadi alasan bahwa mengapa Kiansi ini mengangkat tema dari Sulawesi Utara sendiri. Oke Kiansi, ini selama pembuatan video nih, pariwisata kan ini pembuatannya dari berbagai tempat ya, berbagai lokasi ya. Selama pembuatan ini menurut Kiansi, tempat mana nih yang paling Kiansi senang pada saat buat video itu? Saya merasa senang di semua tempat karena saya membuat video profile untuk mengenal budaya dan alam yang indah dan alam yang indah sama pariwisata. Oke, jadi tentu semua tempat punya makna sendiri ya, dan Kiansi senang membuat video di berbagai tempat yang dilakukan kemarin ya Kiansi. Nah Kiansi nih kita penasaran kalau misalnya ada satu teman nih, temannya Kiansi dari luar Sulawesi Utara lah. Kalau misalnya dia datang ke Sulawesi Utara, kira-kira Kiansi mau mengajak teman itu untuk berkunjung ke tempat mana Kiansi kira-kira? Saya juga saya akan mengajak mereka ke tempat Bunaken sama Batu Angus dan melihat pemandangan yang dari alam dari Lihaga untuk melihat betapa indahnya alam itu, dan mereka juga bisa mengenal budaya kita
dan pariwisata kita. Oke, jadi luar biasa, tentu banyak tempat ya yang ingin Kiansi perkenalkan nih kepada teman-teman di luar sana, bahwa ayo nih kita ke Sulawesi Utara karena punya banyak tempat pariwisata yang indah dengan kekayaan alamnya ya. Betul sekali Kiansi. Oke, kita kembali ke Pak Jemi ini. Bapak, untuk penghargaan yang Kiansi dapatkan salah satunya adalah Best Tourism Video Award. Nah, menurut Bapak ini apa makna dari penghargaan ini? Karena menurut saya ini penghargaan yang menarik ya yang didapatkan karena tentunya semua finalis membuat video ya, dan Kiansi bisa mendapat gelar ini. Menurut Bapak itu seperti apa? Jadi saya melihat di video ini memang menceritakan banyak hal. Iya. Mulai dari pariwisata Indonesia pada umum, lebih khusus untuk Sulawesi Utara, keberaneka-ragaman budaya, dan video ini juga menjelaskan talenta anak kami, yaitu dengan bermain musik dan menyanyi, seperti itu. Jadi luar biasa di dalam video ini, selain juga menunjukkan pariwisata dan budaya yang ada di Sulawesi Utara dan Indonesia, tetapi menampilkan potensi bakat dari Kiansi sendiri. Luar biasa ini Pak Jemi dan juga Kiansi. Kita harus kembali tahan terlebih dahulu, karena pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Nyiur Menyapa. Wih guys, ngunit tahu kita punya Instagram 100.000 follower. Wih masa le, wih keren sekali kok Hana. Cuma dilihat le guys, ini tas limited edition. Wih tas baru. Iya no, nggak tahu DP harga. Sudah Jo, nggak usah mau spill di sini. Kali apa? Kampung. Kita beli kan. Kadang kita merasa nggak cukup bagus Farmon, nggak secantik atau sesukses Moni dua. Nggak ada yang bisa Moni banggakan dari kita ini. Alia, nggak perlu jadi sama dengan orang lain. Orang itu ada kelebihannya masing-masing. Stop membandingkan diri dengan orang lain. Stop merasa insecure, karena ngana itu berharga. Maaf nih Al, kita nggak sadar kita pakai kata-kata bikin nggak minder. Guys, menjadi bajalangnya Anda ini. Jadilah, masa enggak? Cintai dirimu sendiri, karena kamu berharga. Nah, ayo, sekali deh. Untung ini. Main apaan ya kan? Serius sekali nggak bermain nih. Kalah lagi. Habis tapi dulu ini. Aduh, Egan. Bermain judi online lagi ngana Kang. Kau main dengan anak ini. Mau balik modal ngana. Usah takut. Micu nalia kata di Pinopet eh. Udah main kuburan kosong. Kuburan? Maksud? Sunyi. Gun, tadi liang ada begini terus. Mau abungannya, besok ada mau makan angin. Kawan, stop jangan apa judi online. Lebih baik itu doi ngana pakai for ngana pe keperluan. Yang pakai for untuk yang bermanfaat for ngana. Iyo, betul itu Gun. Lebih baik tu doi ngana pakai for ngana pe keluarga. Iya no, sekapuk kita komang. Stop judi online. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nyiur Menyapa. Pemirsa, di segmen kali ini kita akan menggali lebih dalam lagi terkait persiapan dari Kiansi, bahkan juga peran dan dukungan dari orang tua, khususnya Pak Jemi ini dalam mendukung Kiansi sehingga bisa mendapatkan penghargaan yang luar biasa, bukan hanya 1, 2, tetapi 5 sekaligus. Oke, kita ke Pak Jemi nih. Dari 5 penghargaan yang didapatkan oleh Kiansi, menurut Bapak penghargaan mana yang paling nih menggambarkan karakter dari Kiansi sendiri? Iya, jadi video profile itu adalah menggambarkan karakternya dia. Jadi bagaimana dia cara menyampaikan di situ, emosinya dia, dan memainkan musik dan bernyanyi, itulah yang paling menggambarkan. Oke, jadi tentunya yang paling, menurut Bapak yang paling menggambarkan karakter dari seorang Kiansi ini adalah winner ya, gelar winner. Luar biasa, karena mendapatkan gelar itu pun bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena banyak waktu, tenaga, bahkan pikiran yang harus dikorbankan ya. Kalau dari Pak Jemi sendiri selaku orang tua, kira-kira seberapa besar peran dari Pak Jemi dan juga keluarga dalam membantu atau mendukung persiapan Kiansi ini menuju ke ajang internasional? Ya, tentunya karena ini ajang internasional, tentu persiapan kita harus total ya. Iya, betul sekali. Harus total, mempersiapkan betul-betul anak ini dibekali dengan kegiatan atau pelatihan-pelatihan, mulai dari catwalknya dia, public speakingnya, kursus bahasa juga, ditambah kursus bahasa Inggris, termasuk juga menyiapkan mental itu yang utama, karena panggung sebesar World Junior Tourism Ambassador bagi kami itu adalah satu tantangan yang luar biasa bagi anak kami, sehingga saya sepakat dengan mamanya untuk mendampingi dia sampai dengan terakhir. Seperti yang dia sampaikan tadi, bahwa dukungan orang tua dari jauh itu memang saya sama ibunya itu cuma dari depan, dari tribun. Jadi kami menyerahkan ke tim yang ada untuk menghandle dia di belakang panggung. Kami hanya bisa dari depan itu memberikan support dia, berdoa tentu yang utama itu. Jadi tentunya peran ya dan juga support dari Bapak dan juga Ibu sangat besar ya bagi perjalanan karirnya Kiansi. Kemudian Pak, untuk Kiansi ke ajang internasional ini, apakah tim yang mempersiapkan Kiansi ini berasal dari Sulawesi Utara atau dari Indonesia? Ya, kami totalnya berangkat itu dari Sulawesi Utara itu bertiga, dan satu tim itu dari Jakarta. Nah, jadi yang dari Sulawesi Utara, kami berempat, saya, istri, sama Kiansi dan saudara Oliver Angko sebagai herdonya, dan dari Jakarta ini makeup artist Miss Katie Georges. Jadi dia dari Jakarta langsung ke Vietnam. Jadi kami total bersama Kiansi itu ada 5 orang. 5 orang ya. Tentu dari keberhasilan yang didapati oleh Kiansi, ada orang-orang di balik layar yang mensupport penuh agar Kiansi bisa bersaing dengan berbagai negara. 9 negara ya Pak? 9 negara dari 34 peserta. 34 peserta itu sudah mencakup semua kategori? Semua kategori. Semua kategori, luar biasa. Dari 9 negara, Kiansi bisa mendapat gelar yang luar biasa. Banyak juga ini Kiansi. Gimana perasaannya Kiansi bisa, akhirnya Kiansi bisa ini untuk mengalahkan teman-teman lain, khususnya juga yang kategori dewasa. Kiansi perasaannya seperti apa? Saya sangat bersyukur karena saya sudah bisa meraih winner. Meraih winner. Bersaing ya? Bersaing. Dan juga saya mengorbankan mental saya untuk mendapatkan winner Junior Face of Tourism. Oke, jadi tentunya Kiansi juga banyak belajar hal baru ya, mulai dari persiapan, catwalk juga, terus pengetahuan terkait dengan pariwisata dan juga budaya. Oke Kiansi, ini setelah mendapat piala nih, ada 5 ya
5 piala dan juga crown juga, salah satunya yang dikenakan juga oleh Kiansi. Kalau disuruh pilih nih, Kiansi lebih pilih lebih senang ketika mendapatkan piala atau lebih senang jalan-jalan ke Vietnam? Lebih senang mendapatkan piala. Oke, lebih senang mendapatkan piala karena kenapa? Karena saya sudah berusaha untuk mendapatkan semua piala ini demi keluarga dan membanggakan Indonesia untuk keluarga saya. Oke, luar biasa. Tetapi pada saat di Vietnam ya kemarin ya, pemilihan ini dilakukan di Vietnam. Setelah pemilihan, apakah Kiansi ini sempat jalan-jalan di Vietnam? Sempat, tapi cuman buat sempat sih, tapi cuman sedikit aja sih. Abis itu kita pulang dari Manado, maksudnya translate ke Singapura. After that translate to Manado. Oke, jadi sempat jalan-jalan ya sedikit, walaupun hanya sedikit tapi sangat bermakna tentunya. Oke Pak, ini Kiansi kan sebagai winner ya, salah satu gelar yang didapati. Apakah sudah ada penugasan yang diberikan atau seperti apa dari World Junior Tourism sendiri? Apakah sudah ada penugasan yang diberikan untuk Kiansi atau seperti apa? Nanti bulan depan itu mereka ada homecoming. Nah, kami belum tahu nanti agendanya seperti apa. Intinya terjadwal di bulan depan itu homecoming. Nanti Kiansi akan diundang ke Jakarta. Jadi kami belum tahu di sana nanti seperti apa dan nanti acara juga seperti apa. Kita tunggu saja seperti itu. Oke, jadi luar biasa ya Pak. Ini sebagai penutup ya untuk segmen kali ini, mungkin dari Pak Jamie ini apa pesan Bapak untuk para orang tua, khususnya juga di Sulawesi Utara yang mungkin memiliki anak dengan bakat seperti Kiansi, agar tetap mensupport dan mendukung? Silahkan Pak. Intinya pesan kami, teruslah memberikan kesempatan kepada anak untuk dia berkreasi dan harus disupport. Ya. Harus disupport, dibekali, dan yang utama tentunya harus didoakan. Oke. Kemudian ini kita ke Kiansi. Terakhir nih Kiansi, sebagai penutup, pesan Kiansi untuk teman-teman seusia Kiansi untuk ayo kita mengasah bakat dan potensi yang kita miliki. Silahkan Kiansi. Jangan ragu untuk mencoba. Jangan ragu untuk mencoba hal baru ya. Mencoba hal baru, tapi terus belajar. Oke, luar biasa pemirsa. Dari perbincangan kita di hari ini kita melihat bahwa usia ini tentunya bukan menjadi penghalang untuk kita meraih prestasi bahkan sampai ke ajang internasional. Kami ucapkan terima kasih Kiansi, terima kasih Pak Jamie sudah boleh hadir di New York Menyapa. Terima kasih karena boleh membagikan cerita yang inspiratif bagi saya dan juga pemirsa TVRI. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Utara yang senantiasa menyaksikan New York Menyapa di hari ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan New York Menyapa hanya di TVRI Sulawesi Utara, media pemersatu bangsa. Akhirnya saya Anastasia Pananginan bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Pamit undur diri dan sampai jumpa.